Saya kurang tahu untuk beasiswa yang lain, tapi kalau untuk LPDP itu kan kita harus mempersiapkan. Ya, selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kita sekali lagi bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui dunia dan juga Indonesia. Kita bersyukur masih bisa ada kesempatan belajar dari teman-teman yang hebat, luar biasa. Beberapa teman yang sedang maupun yang sudah menyelesaikan studi itu sudah memberikan pengalaman mereka. Kali ini kita akan diskusi dengan salah satu teman yang sahabat saya yang memang sudah menyelesaikan studinya dengan bisa dibilang jungkir balik ya, berdarah-darah juga, melihat perjuangan yang tidak mudah begitu. Kita akan belajar tentang bagaimana beliau melewati fase-fase dari awal sampai akhir dan akhirnya bisa merasakan ya nikmat dari studi yang sudah dikerjakan. Oke, tanpa berpanjang lebar kita sapa beliau. Selamat siang, Mas Hizbul Waton, apa kabar? Selamat siang, Bang Raja. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat, itu aja sehat, Mas. Ini satu pembelajaran. Syukur. Iya. Jadi kita mau tanya nih, Mas, boleh ya? Kami dapat kabar. Mas Hizbul itu terakhir studinya di satu tempat yang wow gitu ya, bagi sebagian orang mungkin itu impian yang sulit dicapai begitu. Nah, kita belajar nih sahabat literasi, bagaimana caranya beliau. Kalau beliau bisa, kenapa kita tidak gitu ya. Oke, kita tanya. Mas Hizbul kemarin gimana sih, Mas? Studinya di kampus mana, di negara mana bahkan, dan di prodi apa, Mas? Monggo, Mas. Oke, Bang. Jadi kemarin saya baru selesai ujian dari saya ambil program doktoral di University of Leeds, UK, ambil jurusannya kimia organik di School of Chemistry. School of Chemistry di Leeds ya, Leeds itu di UK, Yeah. of Kingdom di Inggris sana gitu ya, di Great Britain gitu. Nah, selama studi itu berapa lama Mas tempuh? Saya mulai dari 2016, harusnya selesai tahun 2020. Cuman karena adanya COVID, terus minta perpanjangan, berarti hampir 4,5 tahun lah, Bang, sampai terakhir ujian kemarin. Berarti 9 semester ya? 9 semester ya, sekitar itu. Oke. Gimana kan kondisi terakhir Mas Hizbul kembali? Ini posisi di mana sekarang, Mas? Masih sekarang di udah di Indonesia sih, di Solo. Wah, di Solo ya. Nah, Mas Hizbul kapan kembali dari Inggris ke Solo? Kemarin habis visa akhir Januari. Jadi balik ke Indonesianya itu akhir Januari, Bang. Jadi mulai awal Februari kan masa itu kan harus karantina kan. Tidak boleh langsung balik ke rumah. Jadi dari pulang ke UK, kemudian karantina seminggu di Jakarta, terus ke Brebes, saya asalnya dari Brebes, selama sekitar sebulan, kemudian dari Solonya berarti bulan Maret. Oke, berarti di Indonesia sudah bisa dibilang hampir 8 bulan ya? Iya, dari Februari berarti. Februari awal ya? Iya, Februari awal, betul. Kemarin ke Inggris gimana, Mas? Bawa keluarga kah atau sendiri? Saya sendiri sampai tahun 2018. Kemudian bulan September 2018 baru bawa istri ke Inggris. Wow, jadi luar biasa ya. Itu gimana? Itu ini katanya bawa istri berarti besar banget dong biayanya. Atau Mas dapat ada bantuan beasiswa? Iya, saya dapat beasiswa dari LPDP, beasiswa dari pemerintah Indonesia. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya? Betul sekali. Nah, memang LPDP ini selain menyediakan berbagai biaya untuk menunjang pendidikan awardee-nya, kan saya tuh dapat tuition fee untuk bayar kuliahnya, kemudian di sini karena saya karena S3-nya by research, kan harus bayar bench fee. Nah, itu udah dibayarin juga sama LPDP, dapat living allowance, biaya hidup setiap bulannya. Kemudian di awal itu saya dapat settlement allowance, kayak dana yang digunakan untuk mempersiapkan
untuk membiayai kehidupan ketika kita pertama kali datang di suatu negara untuk studi. Kemudian ada uang buku, ada uang conference, terus apa ya, ada bonus misalkan kita bisa publikasi di jurnal bereputasi internasional. Kemudian selain itu juga ada dana bantuan untuk keluarga, namanya family allowance. Nah, itu dibiayakan untuk 2 anggota keluarga. Nah, kebetulan saya menikah tahun 2018 itu, jadi pas setelah menikah istri bisa dibawa ke Inggris dan dibiayai oleh LPDP. Wah, menarik ya. Berarti memang keluarga itu diperlukan untuk mendukung suksesnya studi awardee gitu Mas ya? Iya, kurang lebih gitu Bang. Karena saya tuh pernah dengar kalau kadang misalkan dipisah dengan keluarga malah bisa menghambat studinya awardee gitu. Makanya Betul, mikir Mas, betul. iya, kepikiran kan Bang. Ya, Jadi betul. LPDP menurut saya generous banget sih, bisa mengakomodir kebutuhan awardee-nya. Tapi itu untuk S2 juga atau hanya S3? Artinya S2 yang dibiayain keluarganya atau hanya S3? Setahu saya sih, karena kan pembiayaan untuk keluarga kan dimulai setelah 1 tahun. Setelah setahun kita studi, dan kalau di UK itu kan masternya cuma 1 tahun. Jadi memang kebanyakan setahu saya sih S3 aja sih. Kecuali kalau yang masternya mungkin lebih dari setahun kali Bang. Oh gitu, oke menarik ya. Berarti sama keluarga itu 2 tahun 4 bulan ya. Kalau dari September 2018 sampai dengan Januari 2021, 4 tahun, 2 tahun 4 bulan ya, lumayan ya. Oke. Nah, artinya kan kita melihat ya sahabat literasi di dalam pemberian beasiswa juga tadi sebuah mahasiswa LPDP juga mengcover adanya family allowance. Tujuannya sekali lagi memang untuk bisa menjadi supporting bagi setiap awardee dalam menyelesaikan tanggung jawabnya begitu. Nah, berarti Mas Isbol kemarin studinya dari mana Mas? Artinya gini, waktu kemarin ujian itu apakah Mas Isbol sudah di Indonesia atau masih di UK? Ini karena memang kasus COVID ini kan melanda di seluruh dunia ya. Dan sejak Maret tahun 2020 kan kampus tutup. Dan saya kan masih ada kerja di lab saat itu. Jadi memang saya sempat tidak melakukan penelitian, ketunda gitu sampai bulan September 2020. Kemudian kan saya cuma punya waktu September, Oktober, November, Desember, Januari, dan itu digunakan untuk melakukan penelitian yang belum selesai. Nah, setelah menyelesaikan semua penelitian, kemudian kan lanjut nulis. Nah, saya lanjut nulisnya tuh dari saya pulang ke Indonesia, Bang. Dari bulan awal Februari sampai akhir Mei nulis. Dan kemudian ujiannya ya dari Indonesia. Sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan dosen pembimbing dan postgraduate tutor, apakah boleh saya melakukan ujiannya lewat online-nya di Indonesia saja, karena kan daripada nunggu ujian di luar negeri kan butuh biaya juga kan, biaya hidup. Nah, terus diizinin boleh asal koneksi internetnya bagus. Ya sudah, akhirnya setelah menyelesaikan semua administrasi untuk persyaratan ujian, terus ya setelah berarti 2 bulan setelah submission tesis baru ujian online. Kapan Mas ujian online-nya Mas? Untuk ujian tertentu berarti ya? Akhir Juli kemarin, 23. Oke, akhir Juli, berarti hampir 1 bulan ya. Ya, 2 minggu ya. 2 minggu lah, baru 2 minggu. Di 2 minggu nih sahabat literasi, kita sedang bicara dengan seorang PhD gitu ya. 2 minggu PhD, wah luar biasa gitu. Jebolan Leeds University. Nah, Mas Hizbul, kalau tadi Mas Hizbul bilang dari pembiayaan dari LPDP, boleh dong Mas berikan tips dong sedikit buat teman-teman. Gimana sih caranya? Mas Hizbul kemarin waktu LPDP itu, apakah hanya daftar ke LPDP saja atau ke lembaga pemberi beasiswa lain? Lalu kemudian bagaimana prosesnya Mas? Secara singkat mungkin Mas. Monggo. Kalau di kasus saya sih, saya cuma daftar di LPDP aja Bang. Jadi kalau dulu prosesnya saya cari informasi dulu.
Kan sekarang itu kan informasi kan masif ya, di sosial media juga sangat gampang untuk Banyak. mendapatkan informasi. Betul. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa LPDP, tinggal cek aja di websitenya LPDP, semua persyaratan yang dibutuhkan itu sangat lengkap ada di situ. Mungkin yang bisa saya share adalah ketika saya mendaftar di universitas. Jadi pertama kalinya saya mempersiapkan yang pertama pasti bahasa ya, karena kan kita mau sekolah di luar negeri. Kita tahu bahasa apa yang digunakan di negara yang kita tuju. Misalkan saya pengen sekolah di UK, berarti bahasa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu yaitu bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris dipersiapkan, kemudian yang kedua adalah memilih riset, topik risetnya yang kita inginkan gitu. Sebenarnya apa sih yang kita sudah pernah lakukan mungkin di S1 atau S2 kita, dan kita pengennya itu pengen riset di bagian apa gitu untuk kelanjutannya gitu. Nah, setelah kita tahu topik penelitian apa yang kita mau, kemudian mencoba mencari dosen pembimbing atau supervisor. Nah, supervisor itu bisa kita dapatkan informasinya di kampus, atau kita kan mungkin pernah baca di suatu publikasi gitu kan, di artikel jurnal, kemudian kita tahu ada salah satu nama, kemudian kita bisa cross check di website kampusnya, kita bisa lihat apakah orang ini penelitiannya itu sejalan nggak sih dengan ide yang kita punya gitu. Nah, kalau udah merasa cocok, terus kita lihat persyaratan di kampusnya. Nah, di kampus itu tuh meminta persyaratan apa aja sih. Nah, kalau kita udah cocok dengan supervisor, dengan topiknya, dengan universitasnya, baru kita apply online. Nah, tapi sebelumnya mungkin bisa dikomunikasikan secara non formal dengan calon supervisornya, kayak kirim email, saya tertarik dengan riset Anda tentang ini, apakah Anda masih menerima mahasiswa baru dengan topik riset ini? Kalau misalkan oke semuanya, langsung lanjut ini aja, aplikasi online di kampusnya, terus ya nanti ikuti aja prosesnya seperti apa. Intinya kalau di UK biasanya setelah kita submit aplikasi online, kita bakal dapat undangan untuk wawancara kalau misalkan semua persyaratannya lengkap. Nah, kalau udah lolos wawancara, baru kita nanti dapat letter of acceptance. Nah, itu bisa conditional atau unconditional. Nah, kalau yang conditional berarti kan ada persyaratan. Saat itu saya belum mendapatkan sertifikat bahasa Inggris yang namanya IELTS. Nah, IELTS itu kan sertifikat bahasa Inggris yang dibutuhkan di UK, di universitas-universitas UK. Nah, saya belum dapat. Tapi LOE yang conditional itu bisa dipakai untuk pendaftaran LPDP. Jadi tidak harus lengkap dulu saat itu. Nah, soalnya saya pas lagi daftar LPDP itu, saya masih menggunakan TOEFL ITP, karena kan biayanya relatif murah ya, bisa terjangkau. Jadi ya udahlah, LPDP memang tidak menyulitkan saat itu gitu untuk mendaftar. Saya masih menggunakan sertifikat TOEFL ITP, kemudian memenuhi semua persyaratan aja sih. Sepertinya tips kalau untuk LPDP, selagi kita bisa memenuhi semua persyaratan dan jujur ya, tanpa ada rekayasa data yang kita submit ke aplikasinya, kayaknya cukup meyakinkan untuk bisa diterima. Menarik ya. Jadi teman-teman sahabat literasi, kita juga ingatkan tadi bagi teman-teman yang memang masih terkendala soal bahasa, itu bisa kemudian diperhatikan. Tapi baiknya teman-teman sahabat literasi itu cek ke websitenya LPDP supaya tahu apa yang menjadi persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Sebab betul, tampaknya LPDP setiap tahun tuh ada melakukan semacam revisi-revisi yang lebih baik lagi begitu. Jadi silakan langsung aja di browsing ya ke website LPDP, lpdp.kemenq.go.id, itu bisa teman-teman baca. Nah, kebetulan ini Agustus ini sudah buka nih pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa baca, bisa pelajari apa yang bisa dilakukan nih, persiapkan lebih baik lagi jauh-jauh hari. Oke, masih 10 berarti menempuh studi kurang lebih tadi 4,5 tahun, 9 semester. Itu kan bukan waktu yang singkat ya, Mas.
waktu yang cukup panjang juga, 4,5 tahun itu. Kalau satu prodi pemerintahan di Indonesia 5 tahun Mas, itu satu semester lagi selesai tuh Mas. Ya, gimana? Ini juga hampir 5 tahun ini Bang. Iya, artinya kan hampir ganti kabinet ini ya. Hampir pemilu ya, pilpres. Nah, gimana Mas Isbo? Apa suka dukanya Mas selama studi di United Kingdom ini Mas? Monggo. Ya, mungkin hal ini memang kayaknya dirasakan oleh semua student sekali ya Bang ya. Ketika kita studi di tempat baru, pasti kan ada namanya culture shock gitu kan. Mungkin karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya itu kan yang menyebabkan mungkin kita tidak merasa terlalu nyaman gitu ketika ada di kondisi yang serba baru gitu. Mungkin ketika itu kita bisa mengantisipasinya dengan, kan pasti ada mahasiswa Indonesia juga kan yang ada di luar negeri di satu lokasi itu. Mungkin bisa apa ya, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di lokality yang tempat kita studi. Itu cukup membantu ketika kita merasa homesick. Pasti kan kita kangen kan dengan keluarga, walaupun kita bisa video call, tapi kan ada rasa kangen pengen ketemu dengan sesama orang Indonesia, mencoba makanan Indonesia. Itu bisa diatasi lah ketika kita berkumpul dengan orang Indonesia yang lain. Kemudian apa ya, yang paling dirasa itu mungkin ritme kerja kali ya Bang ya. Ritme kerjanya itu apa ya, bisa dibilang di sini cukup apa ya namanya, dari misalkan berangkat jam 9 pulang jam 5 gitu. Tapi walaupun jam 9 sampai jam 5 tapi kerjaannya selesai gitu. Jadi kerjanya efektif. Dan apa ya, karena saya PhD-nya by research, syukurnya di sini fasilitasnya juga cukup lengkap. Jadi penelitiannya bisa dilakukan dengan ya tanpa terlalu banyak banyak halangan gitu. Maksudnya ketika kita mau analisis pakai alat X, ya alat X-nya ada gitu. Kita bisa melakukan kapanpun kita mau, dan karena PhD student kan dapat kunci lab. Jadi kita bisa masuk lab sebenarnya. Nggak terpaku dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Kita bisa masuk lebih awal atau pulang lebih akhir, tergantung udah selesai belum nih percobaan pada hari itu. Terus apalagi ya suka dukanya ya. Mungkin nanti yang bakal teman-teman dapatkan juga adalah pengalaman networking dengan mahasiswa internasional yang lain gitu kan. Secara langsung itu bakal mengembangkan soft skill kita ya untuk berinteraksi ketika dihadapkan dengan lingkungan yang baru gitu, misalkan lingkungan internasional gimana secara harus bersikapnya gitu. Kemudian kan di sini juga ada beberapa kesempatan untuk mengikuti conference gitu ya, baik di dalam UK ataupun di Eropa ataupun di negara lain di luar UK. Jadi menurut saya itu juga pengalaman yang sangat berharga sih ketika kita bisa punya kesempatan untuk studi di UK atau di luar negeri pada umumnya. Menarik Mas, menarik. Saya teringat ketika saya riset di Kyoto University Mas di Jepang, itu saya orang yang pertama datang dan saya orang terakhir yang pulang. Itu saya lakukan penelitian karena bagi saya ya daripada saya tinggal di apartemen gitu di apato ya atau di rumah gitu ya, mending saya ke kampus, dan itu kampus menyediakan 24 jam itu. Menarik sekali. Itu kita bisa lakukan itu. Yang kedua, teman-teman kalau Anda nanti sampai terasa nanti ke luar negeri, hal yang membuat kita kalau misal homesick di luar negeri itu adalah ketika paling biasanya itu dilakukan adalah ketika Lebaran ya, Idul Fitri ya. Itu biasanya orang Indonesia kumpul, makannya itu makan lontong, ketupat, doa itu semua masakan khas Indonesia itu keluar gitu. Jadi memang kita bisa menikmati, bisa terobati lah rasa homesicknya gitu ya. Jadi menariknya Mas ya, ini satu hal yang kita pelajari sahabat literasi, bahwa untuk bisa melakukan atau mencapai mimpi-mimpi kita jangan takut ya. Tadi Mas Ispo juga sampaikan bahwa beliau itu asal dari Brebes ya Mas ya? Aslinya dari Brebes Bang. Iya, beliau ini asal dari Kota Bawang gitu, sahabat literasi. Kita lihat, jadi kami percaya
sahabat literasi juga ada yang mungkin berasal dari tempat yang sangat sederhana, mungkin sangat-sangat sederhana gitu ya. Kemarin beberapa tahun lalu kita juga dengar ada satu teman kita, Mas Alex dari Jepang ya, bahkan beliau bilang di rumahnya aja dia nggak ada listrik begitu, tapi dia bisa kemudian dapat S2 ke Amerika, S3-nya ke Jepang. Itu satu hal yang kita sebenarnya bisa kita lakukan, kita coba gitu ya. Nah, Mas Isbul, boleh Mas kepada teman-teman sahabat literasi Mas, gimana? Apa nih pesan-pesan Mas Isbul bagi teman-teman khususnya yang mau mengikut jejaknya Mas Isbul? Monggo Mas. Oke, jadi saya kan asli dari Brebes, cuman bukan dari kota Brebesnya Bang, bukan dari kotanya, tapi dari desanya gitu di Apalagi Brebes desanya gitu Selatan. ya, kalau Brebes kan dikenal kota bawang, bukan apa nih? Kota anak bawang gitu ya. Kota anak-anak Oke, tunasnya, siap, anak siap. bawang ya betul. Jadi memang apa ya, saya memang pas lagi SMA malah belum dapat akses internet gitu kayak anak-anak sekarang kan yang apa namanya bisa akses internet dengan mudah gitu. Jadi apa ya yang ingin saya sampaikan adalah semua informasi itu ada di internet semuanya. Kita bisa cari apapun itu yang kita inginkan gitu. Jadi sekarang itu tidak ada lagi alasan kita tidak bisa melanjutkan pendidikan karena adanya batasan gitu, baik batasan ekonomi atau finansial maupun batasan informasi. Karena seperti beasiswa LPDP gitu ya, mungkin emang LPDP itu dikhususkan untuk S2 S3 gitu ya beasiswanya. Cuman di luar sana juga banyak gitu beasiswa yang tersedia untuk teman-teman yang masih SMA dan ingin melanjutkan ke tingkat sarjana. Mungkin pesannya ya jangan terpaku pada salah satu penyedia beasiswa gitu. Teman-teman bisa cari penyedia beasiswa yang lain gitu. Dan teman-teman bisa bandingkan kira-kira penyedia beasiswa mana yang paling cocok dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan ya ada yang pengen sekolahnya di Australia atau di Amerika atau di Jepang, pemerintah Jepang, Amerika, Australia itu kan menyediakan beasiswa untuk S1. Jadi teman-teman juga bisa apply ke situ gitu. Dan apa ya ya jangan patah semangat aja sih kayaknya kalau misalkan kita punya mimpi atau memang pengen melanjutkan pendidikan ya cari gitu karena kan apa ya kalau kita pengen sesuatu kan harus diupayakan gitu dan kita tidak bisa terlalu terlalu bergantung gitu kepada orang lain kalau misalkan kita pengen adanya suatu perubahan gitu. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau nggak sih untuk berubah? Kalau kita mau ya ayo mulai motivasi diri kita sendiri untuk mencari informasi itu dan mencoba untuk mengembangkan diri kita sendiri agar kita itu layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Wah, sepertinya itu Bang. Iya, menarik. Saya hampir lupa nih Mas Isbul. Kemarin kalau boleh sharing sedikit, apa nih risetnya Mas Isbul? Oh iya, kita udah panjang tapi belum ngomongin riset. Ini hal yang penting ya loh, penting. Iya. Jadi saya itu risetnya tentang pengembangan pewarna alami Bang. Ini diawali saya kan dulu sekarang juga masih sih, saya masih punya bisnis dengan teman-teman itu namanya Camps Batik. Jadi usaha di bidang batik dengan mengembangkan motifnya. Nah kemudian itu batik kan, itu batik yang dipakai Mas, contohnya Mas? Bukan? Oh iya, salah satunya. Sekalian promosi Bang. Boleh ya promosi ya. Berarti sahabat literasi bisa dikasih itu dong, door prize dengan batik ya. Siap. Iya. Ya, next time ya dipersiapkan. Monggo Mas. Silakan. Ya, jadi memang limbah yang dihasilkan oleh industri batik atau tekstil secara umum itu kan memang perlu diperhatikan ya untuk mempersiapkan agar ekosistem di sekitar kita itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan gitu. Nah, makanya saya mencoba untuk mengembangkan pewarna alami dari limbah. Jadi saya itu penelitiannya fokus ke
ada senyawa yang namanya antosianin, Bang. Kalau misalkan Bang Raja itu lihat ada buah-buahan gitu ya, misalkan stroberi, blueberry gitu, itu kan punya, atau misalkan bunga gitu, itu kan ada warnanya, ya kan. Nah, kalau yang bahan yang saya pakai itu adalah limbah dari produksi berry, jus berry. Jadi namanya lebih spesifiknya itu chokeberry. Nah, ketika pengen bikin jus dari chokeberry itu kan kita harus ngepres dulu berinya kan, buahnya, kemudian dapat jusnya. Nah, sisa buah yang presan itu, limbahnya itu kan biasanya dibuang tuh, nggak dipakai. Sedangkan limbah itu tuh masih mengandung senyawa yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain gitu, bisa jadi antioksidan atau juga untuk pewarna. Nah, dan juga ternyata dari hasil penelitian didapatkan bahwa ternyata senyawa antosianin itu lebih banyak ada di kulitnya dibandingkan di jusnya gitu. Dan itu bisa akhirnya ya itu jadi salah satu poin kita bisa memanfaatkan suatu limbah untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yaitu warna. Cuman karena pewarna alami itu kan memiliki beberapa keterbatasan. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan mengubah atau modifikasi struktur dari si bahan alam ini agar dia memiliki aktivitas yang lebih baik daripada prekursornya. Kira-kira gitu, Bang. Berarti memang konteksnya sangat Indonesia ya. Ya. Oh ya, itu mungkin bisa dipersiapkan juga, Bang, untuk persiapan misalkan pengen dapat beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain itu kan salah satunya mungkin ya, saya kurang tahu untuk beasiswa yang lain, tapi kalau untuk LPDP itu kan kita harus mempersiapkan IC dan proposal penelitian itu kan, khususnya untuk S3. Jadi mungkin kita lihat dulu dari permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Sebenarnya permasalahan kita kan banyak nih. Betul. Kayak lihat dari jarum di jerami itu banyak banget masalahnya. Nah, jadi kita lihat aja di sekitar kita masalah yang perlu diselesaikan dan kita mampu itu apa gitu. Dan ya kalau misalkan itu seperti Bang Raja bilang, kalau lebih banyak kebermanfaatannya ke Indonesia mungkin lebih besar chance-nya untuk dipertimbangkan. Ya, artinya ketika teman-teman nanti sedang menyusun esai atau proposal itu baik melihat masalah di sekitar kita yang coba kita carikan solusinya gitu ya. Dari riset kita nanti, studi kita tuh diharapkan menghasilkan solusi apa bagi permasalahan itu. Begitu ya, Mas ya? Betul. Menarik. Karena memang limbah itu menjadi sesuatu permasalahan sekarang. Saya biasanya gini, Mas, kalau limbah itu saya gunakan ketika katakanlah saya peras jeruk gitu ya. Itu kan ada limbahnya itu, kulitnya itu saya nggak buang, Mas. Saya taruh ke tanaman saya jadi pupuk gitu, Mas. Nah, itu kan juga salah satunya bisa dilakukan. Nah, ini sekarang penemuan baru adalah itu bahkan menjadi bahan baku untuk warna batik ya, Mas ya. Warna alami, belum diaplikasikan sih, Bang. Ini baru potensial. Baru potensi ya, jadi belum applied ya, sedang masih harus penelitian lagi. Iya, semoga ke depannya bisa diaplikasi. Berarti kan nanti akan ada ini kan, mahasiswa punya hak paten di situ ya. Semoga ya kalau ini berhasil diaplikasikan. Oke, menarik ya. Jadi sahabat literasi, kita mendapatkan banyak pembelajaran dari Mas Isbul yang memberikan juga tadi pembelajaran dari cara beliau studi, lalu kemudian cara beliau mendapatkan beasiswa, terutama tadi ketika mempersiapkan esai dan proposal. Lalu yang paling penting adalah juga ada tes substansi ya teman-teman, yaitu tes wawancara yang akan menanyakan tentang untuk apa Anda melakukan studi itu. Dan mungkin pertanyaan yang pernah saya alami juga adalah kalau Anda diberikan kesempatan untuk itu, untuk beasiswa itu, apa yang Anda lakukan? Nah, itu mungkin pertanyaan yang kita perlu siapkan. Jadi teman-teman sahabat literasi yang masih ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan Anda kepada nomor atau message yang ada di layar ini. Nanti kita akan merespon kepada Anda sesegera mungkin. Ya, demikian. Terima kasih, biarlah ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih Mas Isbul, Pak Doktor. Salam sehat, salam sama-sama. Sampai literasi, saya Raja Nabi Terpulu pamit undur. Biarlah acara ini menjadi memberi kita semangat untuk lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat semua.